menjadi salah satu tokoh inspirasi dalam kegiatan bertajuk Perempuan dan Batik Angso Duo yang berlangsung di area parkir Candi Gumpung kawasan Percandian Muaro Jambi pada 18 hingga 19 Januari 2023. Siti Hajir, pengrajin batik berusia 50 tahun ini berkisah betapa membatik menjadi hobi yang menghasilkan baginya. Betapa tidak, hasil karya yang sudah digeluti puluhan tahun ini sudah merambah hingga pasar domestik. Keseriusannya menggeluti profesi yang diturunkan dari orang tua dulu saat ini mampu membuahkan hasil. Namanya Siti Hajir, menjadi brand yang tertera pada setiap helai batik Jambi buatannya yang sudah dikirim ke pelosok negeri ini berkat kerjasamanya bersama suami. Artinya ini dari umur berapa nih Ibu sudah batik? SMP sekitar umur kalau SMP itu 13 14 lah ya. Sekitar itulah. Sudah lamunian sudah. Umur sekarang berapa Bu? Saya 50 lah ya, tahun 73 saya. 12 Januari 1973. Yang lalu ulang tahun ini nak. Sudah banyak berarti yang diproduksi Ibu Siti nih. Alhamdulillah banyak sudah. Sampai kemana Bu di pasar ini? Saya kok dibantu oleh suami saya lewat pemasaran karena saya kok agak bodoh dalam medsos apa media sosial. Jadi suami saya yang bantu saya. Hampir alhamdulillah seluruh Indonesia sudah lewat media sosial, lewat Facebook, IG, lewat WA. Itu suami saya lah yang ngurusnya. IG-nya Kemas Junaidi Batik Siti Hajir. Ibu dengan 2 orang anak ini bercerita betapa suasana hati akan berpengaruh pada goresan malam dari canting yang ditorehkan ke kain. Bergulatan hati untuk tetap tenang, mengesampingkan emosional marah, galau, bahkan sedih. Saya tuh ya saya lebih senang membatik karena saya tuh begini, batik itu jiwa di kami. Gini batik ini gini. Kalau kita lagi kesal atau apa batik kita agak kasar. Oh gitu, ya gitu. Nah kalau kita senang gembira batik kita halus, rapi jadinya. Nah besok itu pun kreatif. Mempunyai nama sejak tahun 1984 lalu, Siti menerangkan bahwa tahun 1997 juga memproduksi batik cap. Ada yang cap tadi nengok dah, cap di situ nih. Nah ada yang tulis kan. Kalau saya lah diri saya lebih senang yang tulis karena kita membatik nulis itu ada kesenangannya gitu dah. Kalau apalagi sudah selesai, sudah bagus, sudah bisa kita jual senangnya. Makin kalau saya ya, kalau makin sulit saya magi warna, makin susah warna itu sampai berapa kali warna. Itu kepuasan bagi saya. Itu ngaruh dengan harganya juga enggak, Bu? Iyalah. Makanya puasa nih kan. Oh gitu ya. Saat ini batik Siti Hajir sudah mempekerjakan sebanyak 13 orang yang didominasi oleh kaum ibu. Bilang gitu. Nah kan kalau pengusaha batik ini kan banyak pengrajin yang seperti mitra kalau saya bilang. Bukan pekerja, tapi mereka itu mitra bagi saya. Nah itu mereka yang membantu saya. Biasanya mereka tulis ini ada lagi mitra nulis batik. Motif ya kami yang kan nanti tolong tulis ini gitu. Nah mereka yang nulis sudah ditulis, mereka yang membatik, ibu-ibu ini sudah membatik, mereka membatik habis menolong membantu rumahnya. Istilahnya nyapu, nyiapin makanan rumah tangga beliau. Sudah selesai galaunya baru mereka membatik. Dari pada ngerumpi yang ida-ida, ya kan? Daripada tidur kan. Nah, artinya kita membuka peluang usaha untuk kawan ibu-ibu, sekitar kita. Sudah berapa banyak mitra Ibu? Mitra saya yang saya hitung hampir sekitar di sini ada pewarnaan ada sekitar 13 orang kayak gitu. Bahkan dalam rangka melestarikan budaya batik Jambi, dirinya juga mengajarkan kepada anak-anak sekolah untuk membatik. Di tempat saya ada juga wisata edukasi. Anak-anak sekolah, SD, SMP, SMA, saya ajarkan mereka supaya mencintai, jangan sampai hilang. Ayo anak-anak remaja,
baik remaja putri, remaja putra. Kita cintai budaya kita sayangi hasil nenek moyang kita yang sudah lama. Ini susah, kalau sampai hilang rugilah kita. Kenapa kebudayaan kita ini sangat berharga. Ini bisa menghasilkan uang, jangan takut. Budaya ini kan istilahnya tidak menghasilkan duit. Kalau kita cinta dengan hasil gawe kita, hobi kita, itu pasti menghasilkan duit untuk kita. Yang penting kita cintai dulu, baru menghasilkan. Jangan mikir duit, jangan. Kita cintai dulu hasil kerja kita, insya Allah mendatangkan duit untuk kita. Jangan takut, ada nih rezekinya. Sementara itu, Kurniadi Ilham yang merupakan pegiat seni dan dosen di perguruan tinggi negeri di Jambi ini menerangkan menjaga suasana hati agar tetap tenang dan fokuslah menjadi daya tarik tersendiri betapa Ibu Siti Hajir yang konsisten mendalami profesinya tersebut menjadi sosok inspirasi yang digelarnya dengan sumber dana abadi kebudayaan Kemenristek RI itu. Kalau saya melihat sebenarnya batik nggak hanya sekedar materialnya saja gitu ya, tapi lebih kepada konteks dari membatik itu sendiri. Bagaimana ketika kita membatik benar-benar kita tuh seperti beribadah gitu loh kalau saya lihat gitu. Mereka sudah melampaui dunia mereka sehari-hari, realitas mereka. Karena ada satu pepatah itu ketika beliau mengatakan kalau hati kita tenang, batik itu akan bagus gitu. Lukisan batik itu tulisannya itu akan bagus menulisnya kalau hati beliau tenang. Tapi kalau ada sedikit masalah pun gitu ya, itu batiknya nggak akan bagus. Jadi ada satu pertarungan diri dari mereka yang mereka lampaui ketika mereka membatik itu. Itu yang saya lihat.